Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan salah satu syarat untuk kita bisa tetap sehat adalah kita hidup dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu jangan baperan. Nah, mungkin bagi sebagian kita tahu baper itu apa sih. Sebetulnya kata-kata ini familiar sekali di telinga anak-anak muda ya, dan tanpa disadari ternyata baperan ini juga banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, baper itu singkatan dari bawa perasaan atau terbawa perasaan, sehingga bagi anak-anak muda istilah ini dikatakan bagaimana atau situasi di mana seseorang menganggap serius atau menanggapi hal yang sepele dengan berlebihan, memakai perasaan atau memaknai masalah kecil dengan berlebihan. Memang beberapa orang itu termasuk orang yang baperan atau mudah terbawa perasaan, tetapi ada juga orang-orang yang begitu cuek atau kurang peka terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya ya. Lalu apa itu baper? Atau apakah baper itu diperbolehkan? Apakah baper itu diperlukan sih? Nah, baper itu bisa berarti baper yang positif dan juga bisa berarti baper yang negatif. Nah, baper yang negatif ini yang tidak diperlukan dan justru harus dihindari ya. Memang terbawa perasaan atau baper itu adalah respon alamiah atau normal yang bisa muncul dalam perasaan siapa saja. Tetapi jika hal itu berkembang menjadi sesuatu yang negatif dan kita biarkan saja, kita biarkan berlarut-larut, biasanya akan timbul satu tindakan yang keliru atau sikap yang keliru, karena memang tidak diselesaikan dengan bijak. Dan bahayanya adalah orang yang memiliki potensi untuk terbawa kepada baper yang negatif ini berujung kepada perselisihan, permusuhan, pertengkaran, tawar hati, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus tahu bahwa baper yang negatif itu bermula atau berasal dari sikap hati yang kurang tepat. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi memang harus mulai jaga hati. Apakah di Alkitab ada contoh orang-orang yang baperan seperti itu? Jawabannya ada. Di Alkitab banyak sekali kisah contoh orang-orang yang baperan yang bisa jadi pelajaran buat kita. Beberapa di antaranya adalah, kita lihat kisah Kain terhadap Habel dalam Kejadian 4 ayat 1-16, di mana pada saat Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel, Kain menjadi tersinggung perasaannya, sehingga dia mulai marah, dia mulai emosi. Apa tindakan yang dilakukan oleh Kain saat dia baper atau terbawa perasaannya terhadap apa yang Tuhan lakukan? Kain menjadi mata gelap, lalu mengambil tindakan untuk membunuh adiknya Habel. Satu tindakan yang salah, keliru, karena terbawa oleh emosinya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bagaimana Raja Saul terhadap Raja Daud. Banyak dikisahkan dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8. Bagaimana perasaan dan suasana hati Saul tidak nyaman, tidak suka saat rakyat memuji keberhasilan dan kehebatan Daud. Yang sering kita dengar bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hal inilah yang membuat hati Saul menjadi sebal, ya. Hati Saul menjadi dengki, menjadi iri, menjadi marah. Dan dia tidak mau membereskan perasaan ini, sehingga justru makin memperburuk keadaannya, sehingga Saul pun kehilangan perkenan dari Tuhan. Tetapi kita melihat apa tindakan dari Saul saat
baper seperti itu. Ternyata Saul mengambil satu tindakan ingin membunuh Daud. Beberapa kali hal itu dilakukan, tetapi Tuhan memang meluputkan Daud karena Daud adalah orang pilihan dari Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Yang ketiga, kita lihat contoh dalam Alkitab, yaitu Ahitofel. Dalam 2 Samuel 17 ayat 23, sebagai seorang penasehat raja, dia tersinggung saat nasihatnya tidak diterima oleh raja. Bahkan dia mengambil satu tindakan yang nekat, yang salah, yang tidak benar, yaitu apa? Bunuh diri. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 17 ayat 23, firman Tuhan berkata, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Bagaimana baper itu jika dibiarkan? Perasaan tersinggung, marah, kecewa, dibiarkan, akan menghasilkan satu tindakan yang salah, tidak benar. Dan contoh di Alkitab Ahitofel adalah bunuh diri. Masih ada lagi, satu contoh lagi. Murid-murid Tuhan Yesus, apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan? Dalam Lukas 9 ayat 51-58, saat mereka ditolak di Samaria, maka Yakobus dan Yohanes pun terbawa perasaannya begitu amat sangat, tersakiti, tersinggung, marah karena gurunya ditolak, mereka ditolak untuk masuk dalam kota Samaria. Sehingga Yakobus dan Yohanes berkata kepada Tuhan bahwa mereka ingin menurunkan api dari langit untuk membinasakan kota Samaria. Satu sikap hati yang tidak benar karena mereka terbawa oleh perasaan itu, perasaan baper yang negatif. Sehingga kita bisa tahu bahwa sifat atau sikap baper yang negatif memang tidak membawa faedah apapun. Oleh karena itu kita harus menyikapinya dengan sangat bijak. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri, jangan sampai mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, jangan sampai mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Karena nanti rencana Tuhan, penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita bisa tidak terjadi, ya, atau tertunda. Dan jelas sifat baper manusia ini akan mempengaruhi pertumbuhan rohani dan pemulihan jiwa kita, mempengaruhi kedewasaan iman kita. Dan tadi kalau kita sudah mendengar baper itu ada yang negatif, sekarang kita melihat apakah ada baper yang positif? Ada. Baper yang positif memang jelas diperlukan dan sudah seharusnya kita miliki. Apa contohnya baper yang positif? Baper yang positif adalah bagaimana kita mudah tersentuh, kita peka, sensitif dan cepat merespon yang baik terhadap firman Tuhan, terhadap teguran Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan, dan terhadap hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga saat kita menyadari, kita tersentuh, kita tersadar bahwa Tuhan sedang menegur kita, maka perasaan inilah yang akan terus dilanjutkan dengan kita mengubah pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita menjadi benar, menjadi lebih baik, mengkoreksi selalu perkataan, perbuatan, sikap hati dengan baik, dengan benar, ya. Sehingga baper yang positif itu akan membuat hidup kita ini lebih bersemangat, mengalami pertobatan, mengalami sukacita, mengalami pemulihan hubungan, dan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Jadi seperti yang biasa kita alami, keadaan apapun yang kita alami dalam hari-hari ini, jangan kita terlalu terbawa oleh perasaan kita. Jangan kita baper yang negatif. Kalaupun mau baper adalah baper yang positif, yaitu kita mengendalikan, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, mengubahnya menjadi baper yang positif. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bagian B mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lalu dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, malam hari ini kita mendapatkan pelajaran rohani bahwa hidup kita ini bisa saja dikuasai oleh perasaan kita.
Saat kita tahu bahwa yang mulai mengganggu hidup kita adalah perasaan yang negatif, maka kita harus cepat-cepat berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, minta hikmat dan pimpinan Roh Kudus, supaya Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan menguasai kehidupan kita, memberikan kita damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, sehingga baper kita menjadi baper yang positif, dan baper yang positif akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, hubungan kita dengan sesama juga semakin baik. Apa yang kita lakukan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.